Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Sejarah PKI berakhir kala dipimpin oleh DN Aidit tepatnya usai tragedi Gerakan 30 September atau dikenal dengan G30S pada tahun 1965. Sebagai salah satu pentolan Partai Komunis Indonesia, Aidit pernah membawa partai berhaluan kiri ini berjaya di kancah perpolitikan nasional. Di Tanjung Pandan, Belitung, tanggal 30 Juli tahun 1923, Dipa Nusantara Aidit lahir dengan nama Ahmad Aidit dari pasangan Abdullah bin Ismail dan Ayu Mailan. Keluarga Aidit yang datang dari Sumatera Barat di masa lalu termasuk kalangan terpandang di Belitung kala itu. Dua kakek Aidit bergelar Haji. Haji Ismail, kakek dari garis ayah, adalah pengusaha yang menuai sukses di bidang perikanan dan kaya raya. Sedangkan kakek dari jalur ibu, Ki Agus Haji Abdul Rahman, masih keturunan bangsawan dan dikenal sebagai tuan tanah. Kakek kami dulu mempunyai pekarangan seluas 2000 meter persegi. Kenang Murad Aidit, adik kandung Ahmad, dalam buku Aidit Sang Legenda, cetakan tahun 2005. Abdullah ayah Ahmad merupakan tokoh agama, pendiri organisasi Nurul Islam, salah satu pelopor pendidikan Islam di Belitung, juga seorang mantri kehutanan. Bersama gerakan pemuda yang dipimpinnya, Abdullah pernah menentang pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Ia juga mendirikan beberapa sekolah untuk masyarakat di bawah naungan Nurul Islam. Perjalanan waktu membawa Ahmad Aidit dari Belitung ke Jakarta. Pada tahun 1940, ia mendirikan perpustakaan Antara di Senen. Dalam seri buku Tempo bertajuk Aidit, Dua Wajah Dipa Nusantara, cetakan tahun 2010 disebutkan, Ahmad Aidit mengganti nama menjadi Dipa Nusantara dan disetujui oleh ayahnya. Semasa di Jakarta, Aidit mulai mempelajari paham Marxisme yang saat itu belum termasuk ajaran terlarang di tanah air. Relasi Aidit semakin luas karena perkenalannya dengan tokoh-tokoh terkemuka, termasuk Muhammad Yamin, juga Soekarno, dan Muhammad Hatta, yang nantinya menjadi para pemimpin Republik Indonesia. DN Aidit menapaki karir politik di Asrama Mahasiswa Menteng 31 yang identik sebagai markas aktivis pemuda radikal kala itu. Ia berproses bersama kaum muda revolusioner seperti Adam Malik, Khairul Saleh, Sukarni, Wikana, Subadio Sastrotomo, dan lain sebagainya. Disebutkan pula bahwa DN Aidit turut terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok menjelang kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Namun Aidit juga terlibat dalam perlawanan PKI di Madiun pada tahun 1948. Setelah itu, Aidit sempat menghilang. Ada yang menyebut ia berada di Vietnam bagian utara sebelum muncul lagi menjelang pemilu tahun 1955. Aidit dengan cepat mengambil alih kendali PKI dari golongan pemimpin tua semacam Alimin dan Tan Lingji. Ternyata PKI meraup banyak suara di pemilu tahun 1955. Bahkan masuk dalam jajaran 4 partai politik terbesar di Indonesia kala itu. PKI yang mengklaim punya anggota hingga 3,5 juta orang kala itu, juga menjadi partai komunis ketiga terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Cina. Hingga pada akhirnya, terjadilah peristiwa berdarah yang dikenal sebagai Gerakan 30 September tahun 1965 yang menyebabkan kematian beberapa perwira tinggi TNI Angkatan Darat dan menyudutkan PKI sebagai salah satu unsur utama upaya kudeta. Para pemimpin PKI mulai diburu, termasuk DN Aidit. Dalam Kronik 65,
catatan hari per hari G30S sebelum hingga setelahnya 1963 sampai 1971, cetakan tahun 2017 yang disusun Kuncoro Hadi dan kawan-kawan diungkapkan, pada tanggal 2 Oktober tahun 1965 dini hari, Aidit terbang dari Jakarta menuju Yogyakarta dengan pesawat Dakota T443 setelah sebelumnya lolos dari sergapan tentara. Sesaat usai mendarat di Yogyakarta, Aidit langsung menuju Semarang untuk menggelar rapat dengan beberapa pimpinan PKI lainnya. Rapat ini menghasilkan pernyataan bahwa G30S adalah masalah internal Angkatan Darat dan PKI tidak ada sangkut pautnya dengan gerakan ini. Selama beberapa hari kemudian, Aidit berkeliling Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk mencegah perpecahan internal PKI, namun ternyata itu semua gagal. PKI pun terbelah dalam sayap radikal dan sayap moderat yang menjerumuskannya dalam kekacauan. Tulis Peter Kasenda dalam Kematian DN Aidit dan Kehancuran PKI, cetakan tahun 2016. Kubu Aidit termasuk kelompok moderat yang ingin menyelamatkan PKI dari ancaman keberangusan lantaran blunder yang terlanjur terjadi. Di sisi lain ada kubu radikal yang dimotori oleh Utomo Ramalan dan kawan-kawannya yang memilih terus melakukan perlawanan. Para pemimpin PKI terus menjadi sasaran buruan, termasuk DN Aidit sampai akhirnya dalam suatu operasi militer pada pertengahan November tahun 1965, Aidit tertangkap di Surakarta. Pada tanggal 22 November tahun 1965, DN Aidit seharusnya dibawa ke Semarang ke markas Kodam Diponegoro. Hanya saja, pada kenyataannya, raganya tidak pernah tiba di Semarang. Di Boyolali, pemimpin PKI ini dieksekusi mati tanpa pernah sempat diadili. Hingga saat ini, di mana tepatnya kuburan maupun jasad DN Aidit belum ditemukan secara pasti. Kembali lagi pada tahun 1963, pada tanggal 11 Mei, DN Aidit berpidato di hadapan Himpunan Sarjana Indonesia atau HSI di Universitas Indonesia. DN Aidit mengatakan, DMI itu sebenarnya apa? DMI benar-benar merupakan organisasi yang sepenuhnya dikuasai negara-negara imperialis, terutama imperialisme Amerika Serikat. Aidit melanjutkan, tidak dapat disangkal bahwa keanggotaan Indonesia di dalam badan tersebut yang sepenuhnya dikuasai oleh the Old Established Forces sama sekali tidak sesuai dengan politik luar negeri kita. Ia juga membuka kemungkinan lebar bagi kaum imperialis untuk ikut menentukan politik negeri kita dalam bidang yang begitu penting, yaitu bidang moneter, tambah Ketua Sentral Komite Partai Komunis Indonesia PKI ini. DMI yang dimaksud adalah Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund atau IMF. PKI berupaya agar Indonesia memutuskan hubungan dengan lembaga keuangan dunia itu, karena bagi DN Aidit, IMF punya banyak keburukan dan kepentingan terselubung yang bakal merugikan negeri ini. Pada tanggal 28 Maret tahun 1963, Presiden Soekarno mengumumkan Deklarasi Ekonomi atau DEKON. Dikutip dari tulisan Dawam Raharjo bertajuk Menuju Demokrasi Ekonomi yang terhimpun di buku Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam setengah abad terakhir, cetakan tahun 2005. Suntingan Hadi Susastro dan kawan-kawan, tujuan konsep DEKON adalah menciptakan suasana ekonomi yang bersifat nasional dan demokrasi, yang berdiri dari sisa-sisa feodalisme dan mencapai tahap-tahap ekonomi sosialis Indonesia, tanpa adanya penghisapan manusia oleh manusia. Pengumuman DEKON itu disambut gegap gempita oleh PKI yang memang tidak ingin Indonesia terus bergantung kepada bantuan pihak asing, baik IMF, Bank Dunia, atau lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya, juga negara-negara barat penganut liberalisme dan juga kapitalisme. DEKON menyangkut dua segi dari revolusi Indonesia yang sangat penting, yaitu di satu pihak ikut melempengkan pengertian tentang revolusi. Papar Aidit dinukil dari bukunya yang berjudul DEKON dalam Ujian, cetakan tahun 1963. Sementara di sisi lain, imbuh Aidit, DEKON menyangkut perutnya seluruh rakyat, karena menetapkan cara-cara yang harus dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi yang sudah sedemikian jauhnya dan menyebabkan penderitaan-penderitaan yang sedemikian beratnya. Sejak awal dekade 1960-an itu, perekonomian Indonesia memang sedang goyah
lantaran inflasi dan beban utang negara. Beberapa kalangan di pemerintahan sebetulnya berharap agar Soekarno menjalin relasi dengan IMF dan sejenisnya agar memperoleh pinjaman dana. Namun, PKI menentang keras keinginan tersebut. Aidit mulai menyerang pihak-pihak yang dianggapnya pro-barat, termasuk orang-orang dari Departemen Keuangan, juga sejumlah kalangan lain di pemerintahan atau partai-partai politik yang tidak sepaham dengan PKI. Dirilisnya peraturan ekonomi pada tanggal 26 Mei tahun 1963 membuat Aidit semakin gerah. Diungkapkan oleh Hadi Susastro dan kawan-kawan, regulasi ini dibuat oleh pemerintah yang berisi 14 poin dalam bidang impor, ekspor, harga, dan lain sebagainya. PKI menganggap aturan ini merupakan penyalahgunaan terhadap deklarasi ekonomi lantaran terlalu patuh pada kapitalis barat. Kalangan-kalangan itu memang berusaha keras untuk menggagalkan setiap usaha yang mau dijalankan oleh Bung Karno bersama-sama rakyat untuk menanggulangi kesulitan-kesulitan ekonomi pada saat ini, tukas Aidit. Mereka mengetahui benar bahwa rakyat bersama-sama Bung Karno akan mendobrak keadaan suram yang sedang mencengkram negeri kita, dan bahwa rakyat bersama Bung Karno akan mengikis habis sisa-sisa imperialisme dan feodalisme yang merupakan kondisio sine qua non atau syarat mutlak untuk perbaikan ekonomi. Lanjutnya lagi berapi-api. Aidit menyebut mereka yang menyalahgunakan deklarasi ekonomi, termasuk orang-orang pemerintahan itu sendiri, sebagai kaum sinis. Aidit membagi golongan ini menjadi dua kelompok. Pertama, kata Aidit adalah mereka yang dengan sadar berusaha menggagalkan tujuan Nasakom yang sudah benar-benar sesuai dengan susunan ekonomi Indonesia yang sedang dirancang. Kaum sinis ini mewakili kepentingan-kepentingan kaum imperialis dan feodal yang telah ditetapkan sebagai sasaran utama dalam tahap revolusi Indonesia sekarang ini, ungkap Aidit dalam bukunya. Mereka terdiri dari kaum kapitalis birokrat, komprador, dan tuan tanah yang kepentingan-kepentingannya memang harus dikorbankan dalam proses pelaksanaan dekon demi kepentingan massa rakyat yang luas. Sambungnya menjelaskan dengan semangat. Kaum sinis kelompok pertama ini, kata Aidit, sengaja memobilisasi contoh-contoh kegagalan program ekonomi dan keuangan pemerintah, serta mencoba mempengaruhi rakyat. Tujuan yang disasar golongan ini adalah agar Indonesia menerima bantuan asing untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi. Aidit menambahkan, kaum monopolis munafik juga termasuk dalam golongan sinis ini. Mereka hanya dalam kata-kata menyatakan menerima dan menyokong dekon, tetapi dalam praktek menyelewengkan pelaksanaan dekon atau atas nama dekon, mengadakan tindakan-tindakan yang anti-dekon yang merugikan rakyat banyak. Barangkali terdapat perbedaan tafsir antara PKI dengan golongan ini dalam memaknai deklarasi ekonomi. Aidit yakin bahwa Soekarno melalui deklarasi ekonomi akan mengikis habis sisa-sisa imperialisme dan feodalisme. Sebaliknya, kelompok yang oleh Aidit disebut kaum sinis justru melihat dekon sebagai celah untuk merangkul IMF demi mengatasi krisis ekonomi. Hal ini lantaran Soekarno juga menyinggung industrialisasi, perdagangan internasional, penanaman modal, serta hubungan ekonomi Republik Indonesia dengan dunia luar dalam paparan dekonnya. Sementara itu, kelompok kaum sinis kedua menurut Aidit adalah orang-orang yang memang tidak mengerti dekon, sehingga menganggap konsep ekonomi yang digaungkan Soekarno itu tidak berguna. Mereka tidak mengerti bahwa dekon merupakan dan memang dimaksudkan pula sebagai suatu dokumen yang mencerminkan keinginan-keinginan rakyat banyak yang telah lama dinyatakan dalam berbagai bentuk, papar DN Aidit. Menggantungkan diri kepada bantuan dari pihak-pihak asing, bagi Aidit dan PKI, bukanlah solusi untuk mengatasi krisis ekonomi dalam negeri. Menurut Aidit, seperti dikutip dari buku Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru, cetakan tahun 2003, karya Daniel Dakidai, Indonesia harus kembali kepada kekuatan bangsa sendiri. Aidit yakin IMF atau lembaga-lembaga sejenis lainnya tidak tulus membantu Indonesia. Banyak kepentingan negara-negara kapitalis yang terselip di situ. Menurut Aidit, IMF hanya ingin memanfaatkan kesulitan ekonomi negara-negara berkembang. Tujuannya adalah, Aidit menjelaskan, untuk memaksakan politik moneter yang dianjurkan oleh DMI dan dengan demikian memudahkan kaum monopolis Amerika Serikat untuk mengontrol dan mencampuri secara intensif politik moneter negara-negara anggota-anggota DMI. IMF dituding oleh Aidit dikendalikan oleh Amerika Serikat dan Inggris.
Amerika Serikat memegang 28% suara, sementara Inggris memiliki 13,4% suara, belum lagi negara-negara kapitalis lainnya. Jangan ditanya mengenai persentase Indonesia dalam suara DMI, 1,5% pun tidak sampai, sembur Aidit. Amerika dan rombongan sekutunya atas nama IMF selalu memaksa Indonesia agar menjalankan program stabilisasi ekonomi. Aidit menuding itu hanyalah dalih untuk menguasai perekonomian Indonesia yang sejatinya mengandung kekayaan yang melimpah ruah. Bagi Aidit dan PKI, ketimbang ditipu oleh IMF dan negara-negara blok barat, lebih baik Indonesia mendekat kepada Uni Soviet atau Tiongkok yang sama-sama menganut sistem ekonomi sosialis. Namun, Aidit tetap menekankan pentingnya pemulihan perekonomian negara melalui penguatan ekonomi rakyat dan segala rupa sumber daya yang dimiliki Indonesia. Tarik ulur internal dan situasi politik yang kerap bergejolak membuat penerapan deklarasi ekonomi tidak maksimal. Terlebih Bung Karno juga sedang gencar mengkampanyekan Ganyang Malaysia serta pembebasan Irian Barat. Guncangan ekonomi pun masih belum mampu diatasi. Dalam kondisi yang serba sulit dan kacau balau itu, PKI dan Aidit berhasil membujuk Presiden Soekarno agar menarik keluar Indonesia dari keanggotaan IMF pada tanggal 17 Agustus 1965. Lantas, apakah krisis ekonomi bisa ditanggulangi dan penguatan perekonomian rakyat berhasil dilakukan seperti usul PKI? Ternyata kenyataannya tidak. Beberapa bulan berselang, kekuasaan Soekarno limbung dan akhirnya jatuh setelah peristiwa berdarah 30 September 1965. Selanjutnya, di bawah rezim baru, Indonesia kembali ke pelukan IMF. Itulah sekelumit kisah tentang DN Aidit dan bagaimana PKI mendorong Indonesia keluar dari IMF. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.